Setelah dari subuh tadi berangkat jalan eksplor Pulau Kenawa, terus Pulau Paserang, dan ke hutan bakau. Saya sama Bro Adit meneruskan petualangan kami. Ini bisa dikatakan pulau-pulau di sekitar Pototano ini asik dan layak untuk dikunjungi. Seperti inilah gambaran area Pototano, hampir kayak savana. Entah ini termasuk bisa disebut savana apa enggak ya. Tapi yang terang ini dekat Bukit Pototano. Saya balik ke penginapan di Kenawa Beach Village. Tempatnya asik, lebih ke arah sisi barat daya dari Pototano, jadi ngelewatin daerah kering seperti ini. Sebenarnya daerah keringnya oke, hanya plastik-plastiknya aja tuh yang nggak seru, yang bikin jadi nampak kotor ya. Tapi keren lah, walaupun kering seperti ini, mengasihkan lewat daerah sini. Kenawa Beach Village ini asik juga sih. Lokasinya ternyata juga nggak jauh dari sisi pantai, hanya kami berdua nggak eksplor. Pulang dari Kenawa langsung cuci karena sempat berenang di Paserang, nggak khawatir bau bajunya. Masjidnya enak, adem, luas. Saya datang lebih awal jadi belum terlalu ramai. Untuk kota kecamatan ini masjidnya keren sih. Dan karena di luar panasnya terik betul, begitu masuk ke masjid ini terasa adem. Selesai Jumat, saya langsung kembali ke penginapan Kenawa Beach. Satu malam di Pototano, jadi hanya menikmati beberapa spot pulau Kenawa, Paserang, dan hutan bakau. Kalau kemarin ke Mantar dan nyoba makanannya hanya makanan ciri khas ini adalah singgang. Kami berdua balik ke penginapan untuk siap-siap perjalanan selanjutnya meninggalkan Kenawa Beach Village. Tempatnya asik sih, layak untuk menjadi penginapan. Sekitar jam berapa nih? Jam 2 lewat kami tarik gas meninggalkan penginapan, mau menuju ke jalan raya. Seperti tadi jalan masuknya kami lewati, entah bisa disebut savana apa enggak gitu ya, tapi asik sih. Coklat, kerontang, kering begini gak cocok lah untuk mereka-mereka yang ribut atau ribet ngurusin rasa panas atau takut kulit hitam. Ini tempat layak untuk berpetualang. Keren sih. Pototano ini gerbang masuk sisi barat Pulau Sumbawa. Jadi kalau mereka yang datang ke Sumbawa pakai darat, kendaraan lewat menggunakan feri, masuknya di Pototano. Kami cari makan dulu, memilih akhirnya Bro Adit memutuskan masakan Padang. Setelah makan siang, kami mampir sebentar beli minum, persiapan air karena air sangat perlukan panas seperti ini. Kami lanjut menuju ke Sumbawa Besar. Kalau melihat Google Map, jarak dari Kenawa Beach di Pototano sampai dengan Sumbawa Besar itu sekitar 91 km. Waktu tempuhnya 1 jam 57 menit atau sekitar 2 jam lah ya. Tapi seperti biasa nggak mungkin kami tempuh secepat itu, karena biasanya kami berhenti menikmati perjalanan. Kami tidak mengejar waktu, hanya kami usahakan ya sore atau tidak malam-malam betul lah sampai di Sumbawa Besar. Seperti inilah tampilan daerah Pototano. Kering, gersang, hanya nampak jenis pohon, nggak tahu jenis pohon apa ya, tapi kering seperti ini ya, karena ini juga ini saya jalan bulan November tahun 2024. Musim hujan belum turun ya, jadi masih nampak gersang seperti ini.
Infonya sih berbeda antara vegetasi di Sumbawa Barat, daerah Pototano, dengan di Sumbawa Tengah atau Timur. Seperti apa, penasaran, makanya saya menggunakan jalur darat seperti ini. Sisi kanan depan itu nampak Bukit Pototano. Jalannya nggak terlampau ramai, bukan nggak terlampau ramai ya, bahkan sepi. Kalau mereka yang senang ngebut atau pakai motor moge, mungkin ini puas banget nih jalan. Paling ketemu 1-2 kendaraan, 1-2 truk lewat. Nih. Pelabuhan Pototano ini pelabuhan yang beroperasi 24 jam, jadi jangan khawatir kalau mau ke Lombok atau dari Lombok nyampe jam berapapun pasti akan ada penyeberangan. Jadi aman, sama seperti di Pelabuhan Kayangan Lombok ke Bali itu 24 jam. Enak sih, jadi nggak terlampau khawatir. Terus kalau mau menuju sampai ke Sumbawa Besar dari Pototano, menurut saya sih jangan terlampau khawatir juga mengenai bahan bakar. Walaupun saya tetap bawa cadangan bensin 4 liter, karena waktu itu kan saya belum terlampau yakin gitu. Itu ada sekitar 5 SPBU Pertamina di sepanjang perjalanan menuju Sumbawa Besar dari Pototano. Jadi untuk Sumbawa relatif bahan bakar aman. Kalau ditanya risikonya apa di sini, nah ini dia. Diwanti-wanti sebelum masuk Sumbawa, mereka bilang kalau begal, saya khawatir dibegal. Begal relatif untuk kondisi kriminal, begal tidak, artinya masih aman. Tapi mengenai sapi menyeberang, hewan peliharaan ternak menyeberang, sapi, kambing atau kerbau nyebrang, itu yang jauh lebih riskan dibandingkan begal. Jadi kalau ngebut ya siap-siap aja. Kalau nggak bisa mengendalikan motornya, ya nabrak. Nah kalau udah nabrak, satu ya cilaka, kedua ya berurusan dengan warga lokal untuk pasti mengganti harga hewan ternak. Saya nggak nanya lebih jauh berapa perhitungannya kalau nabrak sapi, kambing atau kerbau. Tapi yang terang hati-hati aja, karena jalannya sepi, banyak lurus seperti ini. Memang cenderung kita bawaannya untuk tarik gas. Nah kami berdua tidak ngebut. Satu, bukan karena pertimbangan semata-mata takut dengan ternak, tapi lebih ke mau menikmati perjalanan. Dari Pototano menuju Sumbawa Barat itu kami menyusuri sisi utara dari Pulau Sumbawa. Di beberapa titik benar-benar jalannya di pinggir laut. Jadi pemandangannya nggak terlalu membosankan walaupun jalannya sepi seperti ini. Ada kalanya ketemu perkampungan, ketemu pepohonan seperti itu, ada kalanya juga nyusuri pantai. Tikungannya pun nggak ada tikungan yang patah betul. Apa ya, bukan landai ya kalau tikungannya, ngeliuk-liuk seperti itu. Nah seperti ini melewati sisi pantai utara Pulau Sumbawa. Di sini kami nggak banyak berhenti, bahkan nggak berhenti ya, jalan terus sampai menuju arah Sumbawa ini. Dan untuk SPBU saya pikir masih cukup ada di Pototano, nanti kalau nggak salah sebelum Alas juga ada. Jadi untuk Sumbawa relatif untuk bahan bakar tidak terlampau mengkhawatirkan, tapi saya tetap antisipasi sih. Saya bawa 2 botol kapasitas 2 liter. Saya isi Pertamax ya, karena kan nggak boleh kalau beli Pertalite di botol. Saya isi botol bekas minuman isotonik itu. Lumayan, jadi saya punya cadangan 4 liter. Antisipasi saja, saya nggak tahu kemana saya akan ketemu SPBU apa enggaknya. Menjaga-jaga aja, dan botol itu masih aman untuk dibawa sih, nggak mengganggu perjalanan.
rupanya si Bro Adit ini punya teman seangkatan yang dapat penugasan penempatannya di Bank Mandiri KCP Alas, Sumbawa. Jadi kita mampir di sini. Selepas istirahat di Mandiri KCP Alas, kita berdua tarik gas lagi menuju ke Sumbawa Besar. Tapi si Bro Adit ngajakin kita mampir sebentar ke spot Pulau Bungin. Nah, ini cukup unik nih, spot Pulau Bungin ini. Tampilannya di peta akan seperti ini. Sebenarnya pulau buatan terpisah, tapi dibuat ada jalan yang diuruk untuk menyambungkan Pulau Sumbawa ke Pulau Bungin. Yang membuat terkenal dari Pulau Bungin ini, keunikannya adalah salah satu pulau terpadat. Ya, ada juga yang sebagian menyatakan bahwa Pulau Bungin ini pulau terpadat dunia. Tapi kalau kita browsing, itu ada beberapa pulau yang termasuk terpadat. Ada namanya Pulau Santa Cruz del Islo, itu adanya di Teluk Morrosquelo di Kolombia. Itu termasuk padat. Atau Pulau Apleichao, itu di Hong Kong. Dan juga ada satu lagi Pulau Mingingo di Kenya, tapi itu pulau yang berada di danau. Oh ya, ini udah mulai ada yang berbeda dibandingkan di Sumbawa Barat, di Pototano. Suasana menuju ke arah Bungin dan Sumbawa Besar sudah banyak mulai pepohonan yang hijau. Jadi pemandangannya sudah mulai hijau dan lebih adem. Jauh berbeda dibandingkan di Sumbawa Barat atau Pototano sekitarnya. Nah, ini waktu mau menuju Bungin, kita menyisiri sisi pantai di Sumbawa Barat ini. Asik tempatnya. Jadi kalau untuk mau menuju Pulau Bungin ini dari Jalan Pahlawan atau Jalan Raya Alas, ada petunjuknya itu, belok ke kiri ke Jalan Lintas Bungin. Ya, ada beberapa titik jalannya yang sudah mulai rusak, tapi yang bikin asiknya pada saat kita menyisiri pantai Jalan Lintas Bungin itu. Memang kalau kita lihat di maps, rupanya memang terpisah itu Pulau Bungin itu. Jadi kalau saya baca lagi, buka di Google, semula itu ya pulau yang gundukan pasir, terus mereka timbun, terus tanam pohon bakau, dan mereka tinggal di situ. Jadi bukan daratan asli dari yang nyambung semulanya gitu. Cukup unik sih. Nih, jalan yang kami lintasi saat ini jalan yang diuruk di pantai yang dangkal untuk menyambungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Bungin. Jaraknya sekitar 3 km kalau informasi yang saya dapat. Seperti ini. Asik sih, suasana sore yang dapat lihat lampau panas, matahari sudah mulai turun ya. Jadi kami menyempatkan di Gapura. Selamat datang. Kita udah sampai di desa Pulau Bungin. Ini posisi di Sumbawa Barat, kampung terpadat di Indonesia. Di dunia, Bang? Di dunia. Jadi kampung terpadat. Asal sih dari suku Bajo. Ngumpul, padat banget. Bentar lagi kita masuk ke sini. Kita lihat kondisinya dalam. Kami berdua memanfaatkan waktu ngambil beberapa foto dan video di Gapura, kampung nelayan Pulau Bungin. Ya kapan lagi, kan belum tentu kita dalam waktu dekat atau malah nggak tahu akan balik lagi ke sini apa enggak. Jadi dokumentasi itu penting. Kalau cari-cari informasi mengenai Pulau Bungin, jadi ini pulau yang bisa disebut pulau buatan. Kata Bungin sendiri itu dari bahasa lokal artinya gundukan pasir. Jadi semula ini hanya gundukan pasir,
konon hanya ukurannya sekitar 4 kali 10 gudukan pasir yang timbul saat laut surut. Jadi para nelayan yang mereka dari etnis Bajo, Sulawesi Selatan, mereka memang etnis nelayan pengembara, ya, etnis yang biasa hidup di laut mengembara. Biasanya untuk pasir, gundukan pasir itu untuk menjemur jala. Terus mereka tumpuk pakai karang-karang mati yang mereka cari di laut untuk jadi tempat tinggal, terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Entah mulainya dari tahun berapa, ada yang bilang dari sebelum Tambora meletus, tapi kadang informasi-informasi gini belum tentu valid, benar apa enggak. Tapi yang terang, pulau ini dari pulau yang sangat kecil dan terus berkembang, ya karena memang warga lokalnya mereka terus bertambah populasi penduduknya, dan setiap mereka yang akan menikah, sebelum menikah mereka punya kewajiban untuk membuat rumah dengan cara menambah luas wilayah dengan cara mencari karang mati di laut. Dan mereka etnis suku Bajo ini terkenal kemampuan menyelamnya, jadi menangkap ikan dengan spear fishing, ya kalau istilah sekarang, dengan menembak ikan gitu. Dan ini kita sedang menuju ke arah dermaga. Kondisi perumahannya seperti ini, rapat betul, masih cukup sih untuk kendaraan mobil lewat. Model rumahnya model rumah-rumah panggung, ya bisa jadi rumah ini dibuat panggung karena kan saat ada air pasang jadi lebih aman. Dan salah satu ciri khas lainnya adalah kambing. Kambing di sini banyak kambing, dan karena tidak ada pepohonan, kambing ini apa aja dimakan. Katanya sih kertas saja mereka makan, dan bekas sisa-sisa makanan mereka makan. Nggak tahu tuh dagingnya tuh aman dimakan apa enggak. Inilah Pulau Bungin, keunikan salah satu pulau terpadat dengan luas sekitar 8,5 km persegi, dihuni oleh oleh sekitar 3.500 di angka itu. Entah angka sensus terakhir kapan, karena ini hanya lihat dari info Google ya. Ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 5.000, tapi kayaknya sih itu sekitar 3.000 sampai 3,500. Ya, populasi 3.500 sebenarnya hampir sama Jakarta, tapi kan luas Jakarta jauh berkali lipat. 8,5 km persegi itu kalau diperbandingkan ya hampir sama dengan 11 lapangan bola luasnya. Seperti inilah, tidak ada pohon yang kecil-kecil, palingnya pohon seperti ini. Kalau ada pohon udah habis sama kambing dulu tuh kayaknya. Paling ada 1-2 nampaknya jadi kayak pohon itu. Agak terkesan kotor ya, plastik-plastik. Ya ini di mana saja sih. Kalau suku etnis Bajo ini, mereka memang terkenal pengembara dari Sulawesi Selatan, hidupnya memang di laut. Hidup dari laut. Dari kecil mereka sudah terbiasa bermain dengan laut. Nah, ini kami berhenti di dermaga. Di sini juga terlihat para laki-laki dewasa yang siap untuk melaut dan anak-anak kecil yang sedang bermain. Nah, seperti inilah kehidupan masyarakat di Pulau Bungin. Anak-anak sejak kecil memang sudah terbiasa mereka bermain di air ya, di laut. Jadi wajarlah kalau mereka itu besarnya yang menjadi nelayan. Jadi masyarakat Bungin profesinya ya nelayan, mencari ikan. Mereka tidak terbiasa untuk hidup di daratan, apalagi infonya bekerja. Laut adalah hidup mereka. Dari kecil sudah biasa seperti ini. Mulai dari bermain yang akhirnya menjadi profesi mereka.
nggak ada takut-takutnya main di air seperti ini, nggak ada istilah pakai pelampung atau apa. Selain sini bukan pakai jaring tapi pakai tembak, istilahnya apa, ditembak apa, nembak panah. Mereka sekali berangkat 7 hari di laut, luar biasa, mantap. Kampung Bung ini Bajo ya, dari Bajo, ya, Bajo. Suku Bajo asli ya? Bajo semua. Asli Bajo. Persiapan melaut bawa batu es, sekali jalan 7 hari orang ini, luar biasa. Asal itu tuh kompresornya. Jadi sekali nyelam maksimal 30 menit naik. Kedalaman 18-20. Oh, dangkal. Ini lebih dalam. Kuping aman. Nggak, kan punya trik, Pak. Kalau mau merasakan sakit, kalau nggak tiup gini. Oh, ditekan untuk dorong lagi ya. Itu pakai tutup. Biasa, mantap coy. Oh iya. Jadi kurang lebih seperti inilah kehidupan harian masyarakat Bajo di Pulau Bungin, yang anak-anak bermain di pinggiran pantai. Ini pantai apa enggak ya? Pinggiran laut lah ya. Itu hal yang biasa karena mereka emang hidup dengan laut. Sementara yang sudah dewasa, karena memang profesi mereka ya nelayan, jadi mempersiapkan pencarian ikan. Kalau tadi ngelihat mereka mempersiapkan es batu dan perlengkapan lainnya, karena sekali jalan itu, kata saya lupa nama bapak itu tadi, sekali jalan mereka bisa sampai dengan 7 hari. Kalau 7 hari itu kan berarti mereka tentu bawa perbekalan untuk konsumsi ya, makan di atas kapal, dan ini es balok untuk mengawetkan ikan yang mereka tangkap. Dan kalau saya tangkap tadi, pembicaraan tadi, mereka itu bukan berjaring, jadi menembak. Dia bilang turun ke laut menembak, itu bisa sampai dengan 20 meter, 18 sampai 20 meter, luar biasa itu. Hanya nggak tahu tuh berapa menit mereka sanggup bertahan di bawah. Dan ini salah satu keunikan Pulau Bungin lagi adalah kambing yang makan apa aja. Nah, di sini juga ada apa, untuk mereka yang mau cari makan ada lesehan apung. Apa Jack? Yang lihatnya jangan gitu dong Jack. Cari siapa? Enggak apa-apa tadi. Kasian banget ya di sini, sampah plastik. Jadi Pulau Bungin ini secara administrasi berada di Kecamatan Alas. Masuknya statusnya Desa Bungin, Desa Pulau Bungin. Kalau dari sejarahnya asal-usulnya ini ada beberapa versi ya. Ada yang versi pulau yang berada di ujung lengkung Tanjung ini dulunya hanya gundukan pasir ya. Nama Pulau Bungin ini diambil dari bahasa suku Bajo, yaitu bubungin, yang artinya tumpukan pasir putih. Karena dulu awalnya katanya cuma gundukan pasir, dan gundukan pasir itu dipakai nelayan untuk menjemur
ininya apa namanya tuh jaringnya. Terus waktu berlanjut mereka menguruk itu tumpukan pasir itu dengan batu karang, dengan pasir gitu kan, akhirnya menjadi daratan dan mereka tinggal terus berkembang. Mengenai sejarah awalnya tahun berapa, ada yang bilang dari tahun 1800-an. Dan kalau sempat baca katanya sih malah sejak sebelum Gunung Tambora di Bima itu meletus, yang sekitar tahun 1816-an ya gunung itu meletus. Hanya ada versi lain lagi, karena di pulau tersebut ada tumbuh pohon bungin ya. Nah ini udah beda lagi kan, kalau tadi bubungin itu artinya pasir putih, tumpukan pasir putih. Tapi kalau yang cerita yang satunya lagi, karena di pulau ini ditumbuhin pohon bungin, makanya disebut pulau bungin. Tapi apapun itu cerita selalu ya, ada cerita, ada mitos, ada legenda, sah-sah aja mana yang mau dipercaya. Tapi yang terang, pulau ini termasuk pulau yang padat, pulau yang dibuat oleh manusia secara tradisional, oleh suku Bajo, memang suku pengembara dari Sulawesi. Mereka memang hidupnya nggak bisa terpisahkan dari laut ya, karena itu tadi seperti anak kecil aja mainnya di dermaga di laut dan nggak kelihatan ada orang dewasa yang ini mendampingi. Ini jadi coba kalau dilihat dari udara ya seperti inilah kondisinya, padat betul, kelihatan seng dari yang mulai masih warna abu-abu sampai yang udah warna coklat. Kelihatan juga ini ya, apa tuh, keramba apung atau apa, nggak terlampau jelas juga nggak, dan saya nggak sempet nanya-nanya ininya apa lebih detail informasinya. Dan dari waktu ke waktu Pulau Bungin ini luasnya semakin bertambah karena masyarakatnya pun bertambah dan mereka tetap akan tinggal di situ. Caranya mereka menguruk lagi, jadi semakin luas gitu. Nggak tahu tuh nanti sampai di satu titik permasalahan sosial atau permasalahan dari sisi alamnya seperti apa. Tapi yang terang ini kampung terpadat, salah satu kampung terpadat dunia. Tapi urutannya berapa ya, kadang-kadang ada yang senang mengaku ini paling terpadat nomor satu, ada yang itu hal yang gak perlu dibanggakan, ya terserahlah. Setelah merasa cukup, pernah mampir dan sedikit tahu cerita tentang Pulau Bungin, saya dengan si Bro Adit mempersiapkan jalan lagi ke Sumbawa. Dan ini keluar Pulau Bungin menuju Pulau Sumbawa, dan ini jalan yang semula terpisah laut tapi diuruk untuk dijadikan jalan. Cukup ikonik juga jalan ini. Dan ini nampak di sebelah kirinya ditanamin pulau bakau, bagus juga sih. Lama-lama ini akan menjadi daratan yang lebih luas. Jalan menyusuri pantai dengan sisi kanan laut menuju ke Jalan Raya Kecamatan Alas menuju Sumbawa Besar. Saat kami meninggalkan Pulau Bungin, waktu menunjukkan pukul 16.33 waktu Indonesia bagian tengah, setengah 5 sore. Cuaca cerah, nggak ada hujan, matahari juga sudah mulai turun, jadi adem, santai, rileks, kembali menyusuri pantai. Tapi saat ini laut posisinya ada di sebelah kanan. Lumayan jalannya asik ini. Untuk pengalaman bermotor, rasa-rasanya Pulau Bungin layaklah dimampirin kalau dari arah Pototano menuju Sumbawa atau mau menuju ke arah timur Flores dan lain. Mampir aja biar tahu, ada gambaran dan ada cerita, dan punya pengalaman pernah mampir di pulau, salah satu pulau terpadat di dunia,
punya karakter khusus, ada cerita tersendiri, cerita mengenai budaya masyarakatnya, asal-usulnya, kehidupan hariannya, dan yang uniknya yaitu tadi menimbun pulau. Setelah ngisi bensin, kita lanjutin lagi menuju ke arah Sumbawa Besar. Tadi kami sempat berhenti sesaat untuk isi bahan bakar. Itu lokasinya SPBU yang berada di Jalan Raya Alas, lintas Sumbawa. Daerahnya masuk desa Labuan Alas, di kecamatannya ya Kecamatan Alas. Jadi yang terang, kalau masih menyusuri Pulau Sumbawa, SPBU masih aman, tersedia. Tapi kalaupun nggak ada SPBU, jangan khawatir, banyak juga kok masyarakat yang jual bensin eceran. Nah, setelah keluar dari arah Bumin ini, habis isi bensin lah, tiba-tiba si Bro Adit tarik gas aja kenceng, nggak ngasih tahu kenapa, tiba-tiba ditarik di atas rata-rata perjalanan biasanya. Ya udah, saya ikutin aja sih, hanya heran juga nih kenapa nih orang main tarik gas tiba-tiba gitu kan. Ikutin aja lah maunya, apa dia sakit perut, saya pikir gitu kan. Udah dia begitu asik ngebut, nggak lama setelah dia ngegas, tahu-tahu dia berhenti mendadak. Udah Bangor, nggak tahu betulnya tuh beres tuh mau obat deh. Waduh, general check up tuh balik, aduh. Ulin tepi-tepi pisan. Naon? Check up dulu. Tuh. Nggak dengerin sih. Itu.